Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silianata dengan NIM 22301065. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani, yaitu Pteron yang artinya bulu dan piton yang artinya tumbuhan. Kelompok pelantai yang tumbuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Pteridophyta ini susunan daunnya itu seperti bulu atau menyirip. Kemudian Pteridophyta ini disebut Cormorita spora karena dia hidup dapat bereproduksi dengan spora. Lanjut, Pteridophyta ini merupakan tumbuhan vaskuler atau Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut floem. Terdapat 5 ciri-ciri dari Pteridophyta. Yang pertama, ciri-cirinya itu dia bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Lanjut, dia dapat hidup di berbagai habitat seperti di habitat yang lembab, yaitu higrofit. Dia juga bisa hidup di air atau higrofit. Lanjut, dia bisa juga hidup di permukaan batu, di permukaan tanah, dan juga bisa menempel atau epifit di kulit pohon. Pteridophyta ini bisa tumbuh subur di hutan hujan tropis. Nah, Pteridophyta ini merupakan tumbuhan yang berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi dengan ukuran bervariasi. Bisa dalam ukuran cm ataupun bisa mencapai dengan ukuran 5 meter. Lanjut kita bahas yaitu struktur dari Pteridophyta. Yang pertama kita akan bahas struktur akar. Akar dari Pteridophyta ini berbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kalitra. Kalitra itu adalah jalur akar, yaitu jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Lanjut kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu struktur batang dari Pteridophyta ini. Batang tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, dan silinder pusat. Tapi pada silinder pusat terdapat jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem, sehingga dia termasuk dalam Tracheophyta. Lanjut, struktur yang ketiga yaitu struktur daunnya. Nah, pada daun Pteridophyta ini tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan juga terdapat pembuluh angkutnya. Lanjut kita masuk ke macam-macam tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini dibedakan atas. Yang pertama yaitu berdasarkan ukuran. Tumbuhan paku ini dibedakan berdasarkan ukuran. Yang pertama yaitu daunnya berbentuk mikrofil. Nah, maksudnya adalah daun yang ukurannya kecil, berbentuk rambut atau sisik, tidak bertangkai, dan tidak bertulang. Nah, ini tidak masuk kepada paku kawat atau paku ekor kuda. Lanjut, dia juga di daunnya itu ada yang bersifat makrofil. Daun makrofil ini adalah daunnya besar, lalu sudah ada tangkai. Lanjut, dia daunnya sudah bertulang dan juga memiliki daging daun atau mesofil. Dan di situ terdapat stomata, jaring tiang, dan bunga karang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa terdapat pada gambar, yaitu ini adalah daun mikrofil dan di sana adalah daun makrofil. Lanjut, yaitu paku juga dibedakan berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu daun trakofil. Daun trakofil ini adalah daun yang menghasilkan spora tetapi tidak memiliki klorofil, sehingga daun trakofil itu adalah daun yang tidak menghasilkan spora tapi dia memiliki
disebut daun fertil atau daun subur. Lanjut, yang ketiga yaitu saprofil pada tumbuhan yang berbentuk helaian. Saprofil pada tumbuhan paku ini ada yang berbentuk helaian dan ada yang berbentuk strobilus. Nah, strobilus itu apa? Strobilus merupakan kumpulan beberapa sporofil yang menyerupai seperti kerucut. Nah, itu biasanya terdapat pada paku ekor kuda. Nah, lanjut, daunnya pada daun Pteridophyta itu di bagian bawah sporofil terdapat sorus. Jadi sorus itu adalah kumpulan bulatan-bulatan kecil yang berwarna coklat yang mengandung banyak kotak spora atau sporanium. Pada sporanium terdapat sel penutup yang menyerupai cincin. Nah, itu sering disebut dengan anulus. Lanjut, Sinosaurus pada Pteridophyta itu dilindungi oleh struktur berupa selaput yang disebut dengan indusium. Nah, terdapat pada gambar ini adalah spora. Nah, spora itu di bawah spora itu terletak di balik daun tumbuhan paku. Nah, itu ada sporofil yang terdapat sorus di dalamnya. Nah, ini adalah indisium. Indisium itu yang melindungi sorus itu. Nah, sporanium terdapat di sorus. Lanjut, yang ketiga yaitu tumbuhan paku itu dibedakan berdasarkan jenis spora yang dihasilkannya. Yang pertama yaitu terdapat paku homospora. Paku homospora itu yaitu dia menghasilkan spora dengan ukuran yang sama, tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Nah, jadi homospora itu dia menghasilkan spora ukurannya sama dan dia tidak bisa dibedakan spora mana spora jantan dan mana spora betinanya. Contoh dari paku homospora itu adalah Lycopodium sp atau paku kawan. Nah, pada paku homospora itu terdapat skema hidup. Skema daun hidup dari paku homospora itu yang pertama menghasilkan spora dengan kromosom N. Lanjut, itu gametofitnya N ya. Lanjut, dia melakukan mitosis. Mitosis terdapat protarium masih dengan gametofit N. Dia terbagi dua, yaitu ada androidium yang akan menghasilkan spermatozoid dan protarium itu juga menghasilkan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Dan itu masih kromosom N atau haploid. Nah, ketika spermatozoid dan ovum itu melebur, maka terjadilah zigot. Jadi kromosomnya diploid. Nah, itu sudah masuk kepada tahap sporofit. Sporofit itu tahapnya adalah diploid. Nah, setelah zigot menjadi tumbuhan paku yang bersifat diploid dan melakukan meiosis menghasilkan sporofil, lanjut kepada sporanium. Setelah sporanium kembali lagi ke spora. Itulah skema daun hidup pada paku homospora atau isospora. Lanjut, yang kedua yaitu paku heterospora atau anisospora, yaitu dia spora yang dihasilkannya berukuran berbeda serta pada spora jantan itu bersifat mikrospora, sedangkan spora betina itu bersifat makrospora. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan paku Selaginella sp atau paku rane dan juga pada Marsilea retana atau paku semani. Nah, daun hidupnya itu yang pertama, kalau untuk mikrospora itu bersifat haploid, dan dia menghasilkan mikrospora
Antheridium bersifat haploid juga. Nah, lalu setelah Antheridium menghasilkan spermatozoid. Nah, lanjut kita ke Macrospora masih bersifat haploid. Dia menghasilkan macropotalium. Lanjut dia menghasilkan archegonium dan menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum melebur menjadi zigot yang bersifat diploid atau 2N. Nah, setelah itu tumbuhlah dia menjadi tumbuhan paku yang bersifat diploid. Kembali ke siklus awal, terdapat mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil itu adalah spora jantan dan makrosporofil itu adalah spora betina. Nah, mikrosporofil yang bersifat 2N itu menghasilkan mikrosporanium. Nah, setelah menghasilkan mikrosporanium, dia kembali ke siklus awal yaitu mikrospora. Begitupun dengan makrosporofil yang menghasilkan mikrosporanium. Lanjut siklusnya kembali lagi ke makrospora. Begitulah siklus hidup dari paku heterospora. Contohnya ada papuannya seperti dilihat pada gambar. Lanjut, yaitu tumbuhan paku juga ada jenis spora yaitu paku peralihan. Paku peralihan itu adalah dia menghasilkan spora yang ukuran dan bentuknya sama, namun dia bisa dibedakan mana jantan dan mana betinanya. Nah, contohnya yaitu pada Equisetum bebile atau paku ekor kuda. Nah, ini gambarnya. Yang di puncak tumbuhan ekor kuda itu adalah Strobilus-nya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Skema dari hidup paku peralihan itu adalah pertama dia menghasilkan spora yang bersifat haploid, lanjut proton yang jantan, Antheridium, lanjut turun ke spermatozoid. Kalau untuk spora selanjutnya yaitu untuk proton yang betina ada archegonium dan lalu lanjut ke ovum, gamet menjadi gametofit, menjadi zigot yang bersifat diploid. Lanjut menjadi tumbuhan paku yang bersifat diploid. Terus dalam hidupnya ke sporofil lagi. Sporofil turun menjadi sporanium. Sporanium melebar lagi kembali menjadi spora. Spora ada sporanya akan menjadi ada spora jantan dan ada spora betina. Lanjut kita masuk kepada klasifikasi Pteridophyta. Pada Pteridophyta ini dia terbagi dalam 4 divisi. Divisi pertama yaitu divisi Silomita atau sering juga disebut paku purba atau paku telanjang. Nah, jenis paku ini hampir punah. Dan tumbuhan ini belum memiliki daun dan juga belum memiliki akar. Tapi batangnya telah mempunyai berkas pengangkut. Dan dia juga bercabang-cabang mengganggu dengan sporanium yang pada ujung cabang-cabangnya. Sporofil menghasilkan satu jenis spora atau homospora. Jadi pada divisi Silomita ini dia bersifat homospora. Contohnya yaitu Linia major dan Silotum sp. Jadi ini adalah contoh tumbuhan pakunya yang terdapat pada gambar. Lanjut klasifikasi lanjut divisi yang kedua yaitu divisi Lycophyta atau paku kawat atau juga paku rambat. Nah, tumbuhan paku ini berdaun kecil, tersusun berbentuk spiral. Sporanium terkumpul dalam Strobilus yang muncul pada ketiak daun, batang yang seperti kawat. Strobilus itu muncul pada ketiak daun dan batangnya itu berbentuk seperti kawat. Contoh dari divisi
Oleh karena itu, divisi ini disebut dengan divisi paku ekor. Contohnya yaitu Equisetum nebulae karena memiliki batang yang keras karena mengandung silia, dan juga sporanya terdapat pada suatu struktur berbentuk kerucut yang disebut dengan strobilos. Nah, ini strobilosnya yang seperti kerucut. Nah, ini contoh tumbuhannya. Daunnya itu menggulung seperti lingkaran, membentuk lingkaran. Lanjut, klasifikasi divisi yang terakhir yaitu divisi Pteromyta atau Felicinae, atau ini juga termasuk divisi paku sejati. Kenapa? Karena Pteromyta ini telah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Pada daunnya itu umumnya berukuran besar yang disebut juga dengan megafil. Batangnya itu dapat tumbuh di bawah tanah atau seperti rizoma. Kemudian batangnya juga bisa tumbuh di atas tanah. Ciri yang khas pada divisi ini yaitu daun mudanya itu menggulung yang disebut juga dengan circinatus, dan di bagian permukaan bawah daunnya itu terdapat soros. Nah, contoh dari divisi ini yaitu Adiantum cuneatum, Adiantum fabreense, Aspergillium nidus, Platycerum bifurcatum, Marsilea crenata, Azolaminata, kemudian Slavina natans, dan juga Alsophila glauca. Nah, itu penjelasan 4 divisi dari Pteromyta. Lanjut, kita yang terakhir yaitu kita membahas manfaat dari Pteromyta tersebut. Nah, Pteromyta ini bermanfaat. Yang pertama itu sebagai tanaman hias. Contoh spesiesnya yaitu Adiantum cuneatum, Alsophila glauca, Adiantum fabreense, lanjut Platycerium bifurcatum, kemudian spesies Aspergillus nidus, dan spesies Selaginella uidenoi. Itu bisa bermanfaat sebagai tanaman hias. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sayuran. Contoh spesies pakunya itu Marsilea crenata. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai pupuk hijau. Contoh spesiesnya yaitu Slavina natans, Azolaminata, yang bersimbiosis dengan Anabaena sp atau alga biru yang berperan dalam memfiksasi nitrogen. Lanjut, manfaat yang keempat yaitu sebagai paku ini juga bisa sebagai obat-obatan. Contoh spesiesnya yaitu Diropterus dan Lycopodium clavatum. Lanjut, manfaatnya itu sebagai bahan bangunan. Contohnya yaitu Alsophila glauca. Dan manfaat terakhir yaitu dia bisa menjadi alat penggosok atau pembasih. Contoh paku spesies pakunya yaitu Equisetum nebulae. Mungkin itu saja penyampaian saya terhadap materi Pteromyta ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.